Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu materi dan perubahannya. Nanti kita simak materi ini dengan seksama ya, agar kita mendapatkan pemahaman dari materi bab 1 ini ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang materi dan perubahannya. Ya, materi sendiri ruang lingkupnya. Jadi nanti kita akan membahas pengertian dari materi, kemudian nanti kita akan membahas mengenai sifat-sifat materi, yang ketiga kita akan membahas mengenai perubahan materi, dan yang keempat kita akan membahas mengenai klasifikasi materi. Ya, jadi untuk materi sendiri ruang lingkupnya ada 4, yaitu yang pertama nanti kita akan membahas pengertian dari materi itu apa. Kemudian yang kedua, sifat-sifat materi itu apa saja. Kemudian perubahan materi. Jadi perubahan materi yang terjadi itu pun apa saja. Dan yang keempat adalah klasifikasi materi gitu ya. Ada satu lagi yaitu pemisahan campuran. Tapi nanti Ibu akan fokus pada 4 pokok ini dulu ya. Nanti kalau ini sudah cukup, nanti kita akan lanjut ke pemisahan campuran gitu saja. Untuk materi ya, tadi yang pertama kita bahas apa? Pengertian materi. Pengertian dari materi. Materi itu apa? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, jadi pengertian materi itu apa? Yaitu segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang, atau menempati ruang dan memiliki massa. Jadi harus ada 2 komponen ini sehingga dia bisa disebut sebagai materi. Contoh apa? Contoh air. Jadi air ini yang kita taruh di dalam gelas ya. Yang ditaruh di dalam gelas, dia apa? Dia menempati ruang. Dia menempati ruang gelas. Kemudian dia memiliki massa. Jadi kalau ditimbang, dia akan mempunyai massa. Jadi beratnya berapa? Misal begitu. Itu yang disebut materi. Atau misalkan kita punya buah apel ya di dalam keranjang misal. Buah apel di dalam keranjang, dia menempati apa? Menempati ruang, ya kan? Menempati ruang. Kemudian kalau kita timbang, kita akan tahu massanya berapa, ya tidak? Jadi sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang itulah materi, begitu, ya? Ya, jadi udah paham ya?
Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi dia itu menempati suatu ruang tertentu, baik itu dia sifatnya cair, gas maupun padat, dia menempati ruang. Kemudian dia juga memiliki massa. Jadi artinya saat dia ditimbang, dia mempunyai massa tertentu. Begitu. Itu yang menentukan kalau kita bilang bobotnya berapa atau beratnya berapa, itulah yang dinamakan massa, begitu ya. Kemudian yang kedua yang kita akan bahas adalah mengenai sifat materi. Sifat-sifat materi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sifat intensif dan yang kedua adalah sifat ekstensif. Ya, sifat materi dibagi menjadi dua, yaitu sifat intensif dan kita sebut sifat ekstensif. Sifat intensif adalah sifat yang dimiliki ya di materi yang dimiliki materi, tetapi tidak bergantung pada jumlah. Jadi dia tidak bisa terukur. Jadi sifat intensif ini sifat yang dimiliki suatu materi tetapi tidak bisa kita ukur berapa jumlahnya atau kita tidak bisa mengukur berapa massanya. Contoh baju itu berwarna biru. Nah, warna kan kita tidak bisa mengukur jumlahnya. Masa yang kita tahu itu berapa sih warna itu kita tidak akan mengetahuinya. Jadi contohnya warna. Nah, karena warna tidak bisa kita ketahui jumlahnya atau warna baju itu bobotnya berapa, kita tidak akan tahu ya. Warna. Kemudian yang kedua apa? Titik didih. Ya, misalkan. Kemudian sifat ekstensif. Sifat ekstensif adalah sifat yang dimiliki suatu materi. Ini kebalikan dari sifat intensif, yaitu kalau intensif tidak bergantung pada jumlah, kalau sifat ekstensif itu bergantung pada jumlah. Contohnya apa? Contohnya berat tadi ya, atau massa ya. Kemudian apa? Tinggi dan lain-lain. Jadi misalkan sifat ekstensif itu apa? Sifat yang dimiliki suatu materi dan dia bergantung pada jumlah. Artinya apa? Di sini contohnya berat. Misalkan si Ani bobotnya 43. Nah, itu kan sudah diketahui beratnya berapa. Kemudian tingginya berapa? Tingginya misalkan 160. Tingginya sudah diketahui jumlahnya. Nah, itu yang disebut dengan sifat ekstensif. Nah, paham ya? Jadi bagaimana cara membedakan sifat materi itu ada dua, yaitu sifat intensif dan sifat ekstensif, di mana yang satu tidak bergantung pada jumlah, kemudian yang satu bergantung pada materi. Yang ketiga yaitu mengenai perubahan materi. Perubahan yang ada atau kita temui pada suatu materi. Contohnya saja misal begini. Kita melihat pagar rumah yang korosi, begitu ya. Korosi pada pagar contohnya. Nah, itu kan ada perubahan. Yang tadinya pagarnya terlihat bagus, setelah beberapa bulan
pagar itu terlihat korosi atau berkarat. Itu kan ada perubahan. Yang tadinya tidak ada karat, kemudian setelah beberapa bulan itu berkarat. Itu terjadi perubahan. Atau lagi contohnya misal pada saat saya membeli apel yang utuh, kemudian saya menggigit satu gigitan apel dan kita biarkan, terkadang bekas gigitan itu berwarna kecoklatan. Nah, itu kan ada perubahan warna yang tadinya dia utuh, kemudian saat kita menggigit dan bekas gigitan itu mulai teroksidasi, sehingga ini perubahan warna, yaitu yang bisa kita sebut dengan proses oksidasi, begitu ya. Perubahan materi sendiri ada dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi perubahan materi ada dua yang terjadi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Sekarang kita bahas dulu perubahan fisika. Perubahan fisika. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi di mana tidak terbentuk zat baru. Ya, perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi atau terbentuk di mana tidak terbentuk zat baru atau tidak tercipta zat baru. Contohnya di sini apa? Es yang mencair ya. Nah, es yang mencair ya, yang tadinya awalnya balokan, dia bentuknya misalkan padat, saat dia mencair dia akan berubah menjadi air ya. Air itu sifatnya apa? Cair, bentuknya cair ya. Es yang bentuknya padat kemudian dia mencair menjadi air, bentuknya cair, itu kan terjadi perubahan. Ini namanya perubahan fisika. Artinya apa? Dia hanya berubah bentuknya saja, tidak terbentuk zat baru. Jadi kalau saya ya, ibu misalkan punya air kemudian dibekukan, dia akan menjadi balokan es lagi. Nah, bentuknya apa? Padat lagi. Nah, jadi yang tadinya padat menjadi cair, atau saya akan membekukan dari cair menjadi padat, itu hanya terjadi perubahan bentuk saja ya. Perubahan bentuk saja. Jadi tidak terbentuk zat baru. Artinya zatnya masih sama, yaitu air. Air yang dibekukan menjadi es ya, bentuknya padat, kemudian saat dicairkan akan menjadi air, bentuknya cair. Itu hanya terjadi perubahan bentuk saja ya. Ini perubahan bentuk. Nah, atau perubahan wujud ya, tergolong menjadi perubahan wujud. Wujudnya padat atau cair atau gas ya. Kalau gas contohnya apa? Misalkan gas kemudian berubah menjadi zat padat, namanya apa? Menyublim ya. Atau sebaliknya, dari padat menjadi gas berarti namanya menyublim. Itu akan sama, tidak terbentuk zat baru. Itu artinya dia hanya terjadi perubahan wujudnya saja, tidak terjadi atau tidak terbentuk zat baru. Jadi bolak-balik dia akan sama, dia akan menjadi gas misalkan, dia
akan menjadi padat, hanya bentuknya saja. Contohnya di sini apa? Kapur barus ya. Kapur barus yang bentuknya padat, kemudian dia dibakar misalkan ya, dia akan menguap ya, bentuknya gas. Tapi pada saat kita akan prosesnya itu disebut menyublim, saat kita akan merubah dari gas menjadi padat juga sama, nanti prosesnya sama ya. Jadi tadi perubahan fisika yaitu meliputi perubahan wujud. Jadi misalkan contohnya dalam bentuk gas, kemudian dalam bentuk cair maupun padat ya, itu hanya akan merubah wujudnya saja gitu ya. Misalkan apa itu yang disebut dengan perubahan dari gas ke cair disebut apa? Iya, mengembun. Kemudian misalkan dari cair ke gas namanya apa? Menguap. Dari cair ke padat namanya apa? Iya, membeku. Kemudian dari padat ke cair, mencair ya. Kemudian dari padat ke gas namanya iya, menyublim. Begitupun sebaliknya, gitu ya. Ini hanya berubah wujudnya saja, jadi tidak terbentuk zat baru, gitu. Ini untuk perubahan wujud. Nah, yang kedua, perubahan fisika itu meliputi perubahan apa lagi? Perubahan bentuk. Ya, contohnya di sini apa? Saat ibu mempunyai kayu yang ibu buat menjadi kursi. Nah, misal gitu. Itu kan komponennya apa? Komponennya sama-sama kayu kan? Komponennya sama-sama kayu, hanya bentuknya saja yang tadinya kayu gelondongan dibentuk menjadi sebuah kursi ya. Itu hanya perubahan bentuk masuknya. Berarti kayu yang dibentuk menjadi sebuah kursi. Nah, ini contohnya. Ataupun yang lainnya, misalkan kertas yang dibentuk menjadi mainan perahu, misalkan begitu. Itu kan komponennya masih kertas, hanya dibentuk saja, perubahan bentuk saja. Jadi yang tadinya lembaran kertas dibentuk menjadi sebuah mainan perahu, begitu ya. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah pelarutan. Ya, perubahan fisika itu ada perubahan wujud, perubahan bentuk, dan pelarutan. Di sini ibu contohkan misalkan pada saat ibu melarutkan gula ke dalam air, misal. Gula ke dalam air. Nah, misalkan ibu punya segelas air, kemudian ibu tambahkan 1 sendok gula, kemudian gula itu larut ya, ibu aduk, kemudian gula itu larut. Rasanya apa coba? Ya, larutan tersebut rasanya apa? Manis. Iya, rasanya manis. Jadi pelarutan di situ merupakan salah satu wujud dari contoh perubahan fisika, gitu ya. Jadi larutan tersebut tidak terbentuk zat baru ya. Larutan air dan larutan gula saat dilarutkan ya namanya larutan gula. Rasanya manis toh? Rasanya manis. Jadi tidak terbentuk zat baru, itu yang namanya pelarutan ya, perubahan fisik. Oke, selanjutnya perubahan materi itu ada perubahan kimia. Tadi ibu sudah menjelaskan perubahan fisika ya. Perubahan fisika adalah perubahan yang di mana yang terjadi pada materi namun tidak terbentuk zat baru, itu namanya perubahan fisika. Sedangkan perubahan kimia apa? Perubahan kimia adalah
kebalikan dari perubahan fisika, di mana perubahan kimia adalah perubahan yang terjadi di mana terbentuk zat baru. Ciri-cirinya apa? Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi di mana terbentuk zat baru. Kok terbentuk zat baru, Bu? Iya. Bisa dilihat dengan apa, Bu? Nah, ini ciri-cirinya apa? Salah satunya perubahan warna. Kemudian yang kedua, perubahan suhu. Ya. Kemudian apa lagi? Perubahan kimia adalah perubahan yang terjadi di mana terbentuk zat baru, ya. Bisa dikatakan terbentuk zat baru ini dapat dilihat dari beberapa aspek, ya. Ciri-cirinya, yang pertama itu perubahan warna. Kemudian yang kedua perubahan suhu, ya. Yang ketiga apa? Terbentuk endapan. Kemudian yang keempat terbentuk apa? Gas. Ya. Perubahan warna. Contohnya apa, Bu? Perubahan warna itu. Tadi di awal Ibu mencontohkan, misalkan kita punya apel, ya. Kita punya apel yang utuh. Kemudian saya menggigit apel tersebut dan bekas gigitan itu ternyata berwarna kecoklatan. Itu perubahan warna. Itu disebut dengan oksidasi, begitu ya. Misalkan proses oksidasi pada apel. Ya, perubahan warna yaitu proses oksidasi pada apel. Jadi terjadi perubahan warna pada apel yang tadinya berwarna putih menjadi berwarna kecoklatan. Bahan suhu, contohnya di sini apa? Contohnya saya mempunyai kayu yang dibakar, ya. Kayu yang dibakar contohnya. Contohnya kayu yang dibakar di mana terjadi perubahan suhu, ya. Suhunya kan jadi tinggi. Saat saya membakar kayu itu kan suhunya menjadi tinggi, toh. Suhunya itu kalau kita rasakan panas lah, kalau kita sebut. Saat kita membakar sesuatu kok panas ya, Bu? Iya, karena itu terjadi perubahan suhu. Kemudian yang ketiga terbentuk endapan. Terbentuk endapan, sini saya mencontohkan AgNO3 ditambah HCl, ya, menghasilkan AgCl plus HNO3. Nah, ini saat saya mencampurkan AgNO3 dengan HCl atau asam klorida, reaksi yang didapat apa? Yaitu AgCl dan HNO3, di mana nanti terbentuk endapan, gitu ya. Ya, selanjutnya yang keempat yaitu terbentuknya gas. Di sini contohnya pada saat saya membakar kayu atau membakar kertas, ya, itu terbentuk gas, ya. Jadi ada gas yang keluar saat kita melakukan pembakaran, begitu ya. Misalkan di sini saya tulis pembakaran kertas. Gitu. Jadi pada saat saya membakar apapun, saya membakar kayu, membakar kertas, itu nanti ada gas yang keluar, begitu ya. Atau pada saat saya mencampurkan baking soda dan asam cuka. Jadi pada saat saya mencampurkan baking soda dan asam cuka, nanti ada timbul gas.
gas yang keluar dari kedua larutan tersebut gitu ya. Itu salah satu contoh perubahan kimia begitu. Selanjutnya yang terakhir yaitu klasifikasi materi ya. Klasifikasi materi. Materi itu dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu apa? Unsur dan senyawa. Sedangkan campuran juga sama, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur sendiri dibagi menjadi berapa, Bu? Unsur sendiri dibagi menjadi 3, ya, yaitu logam, semilogam atau metaloid, dan non-logam. Sedangkan campuran dibagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Homogen itu contohnya apa? Homogen itu yang kita sebut dengan larutan. Sedangkan heterogen dibagi menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Zat tunggal itu apa, campuran itu apa, homogen itu apa, senyawa itu apa. Nah, kita akan bahas satu-satu. Klasifikasi materi dibagi menjadi dua ya. Ibu ulangi lagi, zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur sendiri dibagi menjadi 3, yaitu logam, semilogam atau metaloid dan non-logam. Untuk homogen yang kita sebut yaitu larutan, sedangkan heterogen dibagi menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Nah, sini paham ya? Ibu harap kalian paham untuk klasifikasi ini. Nanti kita akan bahas satu-satu apa sih bedanya dari masing-masing ini. Adalah zat tunggal adalah apa? Zat yang terdiri dari unsur dan senyawa. Dari unsur dan senyawa. Unsur sendiri, unsur ya, unsur dan senyawa. Unsur sendiri adalah apa? Zat yang terdiri dari satu jenis ya. Unsur adalah zat yang terdiri dari satu jenis zat. Unsur ya, saya ulangi lagi. Unsur adalah zat yang terdiri dari satu jenis zat saja. Atau bisa kita katakan tidak dapat diuraikan lagi. Ya. Tidak dapat diuraikan lagi. Artinya dia sudah paling sederhana. Gitu ya. Contohnya apa? Contohnya unsur karbon atau
C saja ya. Untuk senyawa yaitu zat tunggal yang memiliki sifat berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya dan dapat diuraikan lagi ya. Di sini contohnya H2O ya, dimana ini H2O tersusun dari hidrogen dan unsur oksigen begitu ya. Jadi senyawa itu tersusun dari satu atau lebih unsur penyusunnya ya, dan itu dapat diuraikan lagi berbeda dengan unsur yang penyusunnya hanya satu dan tidak dapat diuraikan lagi. Untuk senyawa itu penyusunnya lebih dari satu begitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu campuran. Campuran di sini tadi meliputi homogen ya. Homo ini artinya sama, di sini contohnya larutan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah heterogen. Heterogen itu artinya berbeda, artinya misalkan contohnya di sini kalau larutan itu pada saat ibu melarutkan gula di dalam air gitu ya. Jadi saat gula larut di dalam air itu sudah tidak bisa dibedakan lagi mana gula mana air, hanya rasanya saja, tidak bisa dibedakan begitu ya. Tetapi pada saat saya punya pasir kemudian dilarutkan di dalam air, itu kan komponennya berbeda, tidak bisa larut. Itu kan yang dinamakan salah satu contoh dari heterogen. Jadi artinya antara pasir dan airnya itu dapat dibedakan begitu ya. Itu untuk heterogen dan homogen bedanya ya. Jadi kita sudah bisa membedakan mana homogen dan mana heterogen. Di mana heterogen itu gampang saat kita membedakannya itu gampang. Tapi pada saat homogen karena larutan sudah berbentuk larutan, kita sulit untuk membedakan. Makanya ada beberapa cara pemisahan campuran, tetapi karena ini waktunya sudah tidak cukup ya, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya begitu ya. Mungkin sekian dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.